Pasang ada yang enggak? Hah? Oh, makasih banyak so undang Pak kita di podcast Entrepreneur. Ya. Welcome to Kota Ngapak. Ngapak ya. Ya, orang apa? Kira mudeng ya. Gimana menghadapi mungkin agak beda ya di Sulawesi gitu ya. Atau mungkin ada cerita untuk pembelajaran di sana sih. Ketemu lagi dengan Dr. Renha di Bincang Singkat Bermanfaat bersama tamu yang luar biasa. Hari ini kita akan bincang singkat ya dengan tamu kita dari jauh banget pokoknya ini ya. Kesininya sehari full itu naik pesawat itu. Dan ini juga salah satu kolaborasi kami di Raja Wali ya. Bersama juga guru suhu kita di IT yaitu Profesor Eko Indrajit yang telah menyatukan kami orang-orang IT di Indonesia bergabung di Raja Wali. Nah, bersama kita Ibu Vivi. Ya, selamat datang di podcast Enda. Ya. Si Vivi saya panggil. Terima kasih Pak. Luar biasa. Welcome to Kota Ngapak. Ngapak ya. Ya. Orang apa? Kira mudeng ya. Ini roaming katanya. Ini masih jet lag. Ini baru sampai ini ya. Jadi Ci Vivi ini perjalanan dari mana sih? Dari Manado Pak. Dari Manado. Baru nyampe tadi kita jemput di Bandara Purwokerto. Nggak ada Bandara Purwokerto. Alias stasiun. Sudah seperti bandara tapi. Iya, keren. Keren. Oke, Ci, acara apa sih ini hari ini ke Purwokerto? Ini tiba-tiba muncul di Purwokerto ini karena ada seminar nasional. Jadi implementasi kerjasama program studi teknik informatika Universitas Negeri Manado dengan jurusan informatika Fakultas Teknik Universitas Jenderal Sudirman. Iya betul. Unsud. Nah, ya. Kalau Manado kan Unima ya? Iya Unima, Universitas Negeri Manado. Oke ya. Jadi salah satu wujud kerjasama lah ya kita lah. Ini udah lama nih. Jadi kita teman-teman Raja Wali ini sebenarnya sudah bagaimana agar lebih dekat lagi gitu ya Ci ya. Kerjasama antar kampus karena di kemarin kita sudah terbentuk 34 provinsi ya Ci ya. Karena ada yang tambah 3 atau 4 kemarin belum sempat dibentuk ketua Raja Wali per provinsinya. Nah, tapi ini semoga awal yang baik. Iya betul. Untuk ke depan gitu ya, yang sudah beliau ajarkan itu Prof. Eko Indrajit dan insya Allah besok datang juga loh sih. Ya, datang ya. Seru besok pasti. Kalau orang kita Garuda Raja Wali, beliau itu Garuda. Ya. Kita berbibit. Gimana sih? Kalau kita bincang perkembangan teknologi di Manado itu Sulawesi Utara. Sulut ya. Sulut Utara. Saya pernah sekali ke sana ya. Di Manado ya, kotanya cantik gitu ya, deket apa ya, Bunaken Pak ya? Iya. Ya. Taman Laut ya. Ya, kalau Unima khususnya prodi gitu ya, prodi informatika itu udah berapa tahun? Itu dibuka sejak 2016 Pak. 2000, belum lama juga ya. Baru. Ya maklum lah, maksudnya terus untuk berpacu. Iya, ilmu murni kan itu. Bukan pendidikan ya? Bukan. Jadi di bawah Fakultas Teknik Unima. Iya. Ya, tapi Unima sendiri dulu kan kayak semacam IKIP gitu ya? Iya betul. Seperti Jogja itu kan dulu IKIP UNJ sekarang ya. Karena berubah bermetamorfosis ke sana ya. Dan buka yang eksak istilahnya ya. Ada eksaknya. Luar biasa ini ya. Makanya juga membuka program studi ilmu
murni gitu. Tapi pendidikannya juga ada kan? Pasti ada, ya, karena pasti ada. base-nya di sana. Iya. Ya. Kalau di animonya gimana? Kalau di jurusan Kalau yang PGSD pasti nomor 1 ya. PGSD. Terus kalau yang murid ada informatika, ada ekonomi, ya. ada juga psikologi. Iya. Kalau di informatika sendiri gimana? Artinya di teknik ada berapa prodi di sana? Kalau informatika sendiri sih ya seperti di daerah yang lain memang menjadi favorit. Gitu. Iya, artinya di fakultas teknik ada berapa prodi? Informatika? Oh, ada 9. 9? Ya. Udah banyak juga ya? Ilmu murninya ada teknik informatika, teknik sipil, arsitektur, teknik mesin. Teknik mesin. Oke, lanjut. Ya, ini kan enak ngobrolnya. Ya, terdengar. siap. Tadi kayak itu. Oke ya. Ya, oke, siap. Oke, Cili. Ya. Jadi kalau di perkembangan teknologi sekarang kan luar biasa ya, Ci, ya. Kalau kita lihat 4.0 ya. Revolusi industri lah ya. Artinya kita sebagai dosen gitu ya, harus juga mengikuti perkembangan zaman. Apalagi mahasiswanya Gen Z. Nah, gimana menghadapi, mungkin agak beda ya di Sulawesi gitu ya, atau mungkin ada cerita untuk pembelajaran di sana sih. Kalau untuk Gen Z apa ya? Mereka kan kalau teknologi saya rasa sekarang sudah menyebar luas ya, selama anak-anak itu ada kuota internet gitu kan. Permasalahan generasi Gen Z itu mereka kurang dalam hal komunikasi. Benar nggak? Itu contohnya dipelajari di kelas nih, diminta untuk bertanya mereka diam gitu kan, karena mungkin mereka kurang interaksi dengan manusia. Mereka itu banyak berinteraksi dengan gadget gitu. Mungkin justru yang orang atau mahasiswa yang pendiam, tapi begitu masuk gadget komunikasi lancar. Ya itu banyak tanya. Banyak tanya gitu kan. Gitu ya. Tapi waktu ketemu dengan manusia, mereka itu jadi kurang feedbacknya gitu, komunikasi dua arahnya nggak jalan gitu. Nah itu soft skill ya istilahnya ya, artinya soft skill, juga harus disampaikan ya ke anak didik kita ya. Betul. Artinya kalau di era sekarang ini kan kita diharapkan 4C ya, critical thinking, kolaborasi, creativity, komunikasi. Nah ini aja ya. Artinya tadi pertama disampaikan si Vivi ya, terkait dengan komunikasi ya. Belum yang lain ya sih. Iya. Tapi yang paling banyak komunikasi. Gitu. Ya. Itu kadang kelemahan orang Ishak gitu sih. Programmernya oke. Nah itu. Bisa buat sistem. Iya. Tapi nggak buat jual. Padahal yang gitu agak nggak bagus juga ya Pak, buat nanti mereka kerja di dunia nyata kan mereka butuh. Ya. Mereka itu butuh kerjasama tim. Nah, gitu kan, untuk menghasilkan suatu produk aplikasi mereka itu kerjasama tim. Kerjasama nanti itu butuh komunikasi yang kuat gitu. Nah, itu kelemahannya mungkin di situ. Teamwork. Ya, teamworknya itu harus komunikasi yang kuat. Ya. Artinya di kampus harus sejak awal saya kira ya. Jadi diajarkan bagaimana mahasiswa itu berkolaborasi, artinya dengan kolaborasi itu kan ada teamwork gitu ya, komunikasinya biar baik gitu ya. Artinya lulus itu tidak malah, meskipun kadang IP-nya tinggi ya, tapi begitu di dunia kerja mentalnya itu ya kurang, soft skillnya kurang. Jadi hard skill dan soft skill itu memang harus seimbang. Nah, kalau program soft skillnya gimana sih di sana? Kalau hard skill oke lah ya, saya kira se-Indonesia sekarang kurikulumnya dari Aptikom,
Jadi luar biasa ini. Kalau orang IT ketemu itu yang 4L. Lu lagi. Ada Apticom, ada IAI, ada Indochase, ya, ada ini Raja Wali. Ya, kolaborasinya banyak. Ya, harapannya memang teman-teman yang tergabung di sini bisa saling sharing dan alhamdulillah sudah dimulai oleh Prof Eko ya, artinya bagaimana agar sama ya, artinya visi misi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, merdeka. Salam pemenang ya. Kalau podcastnya Prof Eko gitu. Nah, apa kalau di soft skill? Kalau soft skill ya kembali ke kegiatan kemahasiswaan. Iya. Gimana? Ada organisasi kemahasiswaan, ada himpunan mahasiswa. Jadi mereka bisa belajar soft skill sebenarnya berorganisasi. Ya, sebenarnya organisasi paling kecil ada juga di kelas. Apa? Kerja kelompok. Nah, kerja kelompok itu adalah salah satu cara untuk mengasah soft skill. Di sana ada tim, ada ketua kelompok, ada belajar untuk mendengarkan dan mendengarkan, ada belajar untuk memecahkan solusi bersama-sama. Itu sebenarnya tujuannya untuk apa? Melatih soft skill. Capstone ya, ada project untuk mata kuliah. Iya, karena kalau ada tim berarti mereka itu bertemu manusia dan manusia. Di sana terasah soft skillnya. Gitu. Ya, memang itu sih memang. Ya, artinya didorong untuk itu ya. Artinya mahasiswa itu tidak kupu-kupu, kuliah pulang. Oh, gitu ya. Tahu saya. Iya. Harus ikut ekstrakurikulernya. Iya, mereka ada study club gitu. Study club Mereka ada study club yang bahasa Inggris, ada yang AI, ada yang olahraga gitu. Ada yang dance seperti itu. Iya, memang kalau zaman dulu kan orang organisasi gitu ya. Artinya kadang malah lupa sekolahnya atau kuliah. Itu dilema ada ya? Iya. Padahal seharusnya itu juga harus seimbang. Kalau di saya sih menyarankan semua mahasiswa itu harus terlibat dalam kegiatan organisasi, tetapi nanti bagaimana juga anak-anak ini cerdas dalam memanajemen waktu mereka untuk itu juga itu tantangan yang lain, Pak. Gitu. Betul sekali. Ya, jadi memang itu jadi ya aktivis tapi juga jangan melupakan akademisnya. Ya, itu dorongan dosen tentunya dosen pembimbing, ada pengelola gitu ya, itu memberikan support untuk agar mahasiswa itu tetap bisa didorong untuk ikut organisasi dan tidak lupa akademis. Ya. Kalau di sana softwarenya gimana? Maksudnya soft skillnya itu nggak dipaksa ya terserah suka-suka. Atau memang ada misalkan ada target. Setiap mahasiswa wajib mengikuti apa-apa gitu ya. Gitu. Belum sih. Ntar diberlakukan deh. Artinya sosialnya biar bagus. Iya, betul. Ya. Karena memang kalau nggak dipaksa kadang seenaknya. Gitu ya. Jadi karena itu kebaikan kan ya, artinya memaksa mengarahkan kebaik ya. Nah, jadi soft skill memang persoalan hampir di Indonesia khususnya ya. Padahal nih Pak, salah satu cara sekarang itu model pembelajaran kurikulum kita itu udah bagus sekali untuk mengasah soft skill itu kampus merdeka. Jadi anak-anak kan magang, tidak hanya tukaran mahasiswa, studi independen gitu. Kalau itu diwajibkan di kami. Oh iya, karena program memang program nasional ya. Mereka harus gitu memilih ketika mereka masuk semester 5, 6, 7 mereka harus memilih. Keluar kampus ya. Dan memang betul sih teruji anak-anak yang nyebut PMM, pertukaran mahasiswa Indonesia itu yang lolos pendanaan fleksib atau yang magang atau apa itu mereka biasanya lebih berbeda lah cara kemandiriannya gitu. Ya, karena dapat knowledge atau sharing knowledge dari kampus lain. Mereka juga akan bersosialisasi mungkin ketemu dengan orang-orang baru, ada network yang baru gitu. Itu mengasah soft skill mereka juga, itu sudah terbukti. Oke, ya. Jadi terus semoga memang juga harusnya mahasiswa itu ya cocok sekali ya dengan kampus merdeka itu kan bahwasanya
terbuka gitu ya, open mind dan open heart. Ya itu terus diasah ya. Nah kalau ini sih, kalau di kalau hardware-nya saya kira sama ya, UPI ya, itu hampir sama lah di Indonesia, kurikulumnya outcome based education gitu ya. Nah kalau di Unima ini berapa yang per kelas? Satu angkatan berapa? Oh tergantung, tapi dia itu rata-rata 200. 200, 225. Iya. Sana kan kota provinsi ya, ini kan saya kira kebutuhan untuk IT masih banyak ya, kebutuhannya. Apalagi negeri ya ini ya. Iya. Gimana link match-nya gitu? Match-nya, nah jadi match-nya sebenarnya kita sih karena bernaung di Aptikom dan AI ini gitu, seharusnya link dan match-nya itu udah tertuang di kurikulum gitu kan. Artinya perusahaannya juga sudah banyak yang menampung, maksudnya siap terus kalau link and match-nya itu sendiri kan kita kalau ada anak-anak yang magang atau studi independen yang itu mereka biasa sudah ada kebutuhan di situ, kita diasah di situ, gitu. Tapi kalau link and match di segi kurikulumnya kami sih mengikuti kiblat kami Aptikom, kakak Aptikom, itu kan udah di FGD kan, jadi kami bersyukurlah ada Aptikom untuk hal seperti itu, walaupun dari kami sendiri itu tetap berkolaborasi dengan industri seperti AWS. Seperti di teknologi dan lain-lain gitu. Oke, jadi memang kolaborasi dengan asosiasi profesi itu memang sangat diperlukan nantinya ya, dengan keberadaan Aptikom, ya, IAI, Chase ya dan sebagainya. Apalagi industri yang tentunya nanti akan linknya juga ke sana. Iya, akan menampung gitu ya mahasiswa yang nanti sudah diluluskan. Gitu ya. Ya, jadi kadang kan kalau IT insya Allah kadang sebelum lulus sudah dipakai gitu kan. Iya. Banyak sekali itu kan kejadian seperti itu. Waiting listnya 0. Betul. Kalau kita bicara tersertaji kan, gitu ya. Itu memang. Iya. Nah, kemudian jurusan yang favorit apa? Atau mungkin peminatan? Maksudnya di prodi itu peminatan favorit. Ke lulusannya kemana? Mungkin ke arahnya ke robotik atau AI atau kalau di kita sih ada 3 ya. Jaringan komputer. Oh ya, jaringan komputer. IoT dan network. Kemudian ada AI ya. Kemudian ada software development dan game. Okay. Game dan software development. Itu. Ini yang lagi katakan AI ya, yang besok kan kita seminarkan di jurusan informatika Unsur gitu ya. Jadi ini memang masa depan, artinya kecerdasan buatan ini menjadi harapan gitu ya. Iya betul. Sejauh mana pemakaian di sana ini? Artinya kan banyak sekali ya sekarang mahasiswa juga sudah bisa, dosen juga bisa, siapapun bisa memanfaatkan itu. Ya, gimana? Atau sudah diatur atau sudah kode etik AI di Unima? Mungkin AI, kalau AI sih di Unima itu salah satu mata kuliah yang diajarkan, dan beberapa mahasiswa kami juga skripsinya itu bertopik AI seperti prediksi curah hujan, deteksi wajah gitu, buat absen, apalagi ya prediksi pertumbuhan UMKM di sebuah provinsi, di sebuah kabupaten, gitu. Artinya sudah arah topik risetnya ya, itu sudah banyak kesana ya. Salah satunya kan di situ kan ada machine learning ya. Iya. Nah, machine learning kan untuk metode yang dipakai nantinya. Ya. CVV ini udah buat buku nih ya. Berapa Bu? 2 ya? Itu aja diceritain lah. Amin ya, semoga 10. Gak apa-apa sih, pamer 100. Kan ikuti profesor yang sudah berapa profesor? 40-50 ya? Buku ya. Kalau
guru apa bukan bahasanya guru lebih ini lebih apa ya kita panutan lah dalam hal ini ya. Kalau guru berarti murid harus 80 ya. Tapi biasanya murid lebih maju dari gurunya. Iya. Kalau saya sendiri sih buku nulisnya baru 2, yang lain masih dalam tahap. Kenapa? Sebenarnya udah banyak, tetapi yang dipublikasi itu baru 2. Dicetak maksudnya? Dicetak, ya. Dari pihak luar atau pihak kampus? Kalau semua mata kuliah yang diajari pasti setiap semester ada bukunya. Iya, ada ajarnya. Buku ajarnya kan. Tapi yang publish itu baru 2. Apa sih? Yang NLP, Natural Language Processing. NLP, ilmu NLP ini ya. Bukan NLP itu bukan ilmu hipnotis ya. Kan ada NLP hipnotis juga ya. Iya. Satunya. Yang satu Agile Software Development. Agile Software Development. Luar biasa. Ini cerita sedikit sih. NLP sih. NLP itu sih asal mula kenapa nulis buku NLP karena riset saya itu sudah ke arah artificial intelligence yang natural language processing. Jadi dia pemrosesan teks. Contohnya itu sentiment analysis. Sentiment analysis itu translator. Ya, ChatGPT kan juga itu yang kayak question answering. Ya, itu pakai ilmu NLP ya. Q&A itu question answering gitu. Banyak chatbot. Ya. Nah, itu ilmu NLP ya. Iya, banyak mana ini yang mana nih antara 5? Saya yang masih ke depan ya, tapi kira-kira saya itu mau mengembangkan yang Q&A. Question and answering. Apa itu nanti? Kalau sudah lulus nih. Jadi beliau ini mau S3 ini ya. Kita doakan segera lulus nanti ya. Yang NLP ini ntar kan saya udah lulus podcast lagi ya. Oh siap, datang lagi ke Purwokerto. Ya oke, janji. Berarti ngadain. Kita saya datang sama keluarga. Oh siap. Nanti lebih besar, konferensinya internasional. Amin. Bicaranya GGV. Iya dong. Iya betul. Ya. Jadi NLP sendiri memang ilmu yang artinya untuk implementasinya luas sekali ya. Ya sampai chat orang sudah tahu banyak ChatGPT sekarang. Mahasiswa aja kalau sering kan. Dosen juga pakai, mahasiswa juga pakai, perusahaan itu sudah pakai. Misalkan untuk jawab pertanyaan karyawan atau mungkin knowledge sharing itu sudah pakai itu ya, pakai AI lah istilahnya. Hampir semua butuh AI. Nah, tapi AI kan nggak bisa ganti manusia. Nggak bisa. Jadi posisinya gimana sih AI nanti ke depan? AI rekan kerja, pintar. Asisten. Gitu. Kalau biasa punya asisten rumah tangga, asisten teknologi. Cocok. Asisten teknologi. Tapi memang kita nggak bisa nolak teknologi. Iya, nggak boleh. Kita harus berdampingan. Siapa yang mau menolak, ya ketinggalan. Nggak boleh. Jadi pimpinan harus bijak. Kan? Nah itu kadang kan ya semoga ini all ya zaman all gitu ya. Nanti ke depan itu ya apalagi yang Gen Z ini ya, pengen maju tapi di fasilitas nggak ada kan? Kampusnya banyak gitu kan? Iya. Jadi ini harapannya akan semakin melek gitu lah ya. Iya betul. Dengan teknologi semua lah. Jadi karena ya hubungannya apa ya? Akademisi, industri, yang satunya apa sih? ABG ya, government. Nah, regulasi ini yang harus dicamkan. Oke, kembali lagi tadi yang menarik tadi yang kan NLP sama satunya apa tadi AI tadi. Ini memang bersinggungan semua ya. AI kan yang saya paham ya, AI itu kan dia untuk pengolahan teks, gambar, video, gitu kan. Kalau yang NLP ya pengolahan teks gitu. Kalau gambar ya deteksi wajah, gitu kan.
Pola ya, image processing tadi ya. Iya, image processing. Tapi saya sebenarnya dari Jogja juga sih belajar itu. Sampai saya tertarik dengan, tadinya saya sih dosen data mining. Gitu, data mining. Saya ikut workshop text mining. Itu menarik ini. Iya, menarik. Terus ngikut lagi data science sama Prof Suyanto itu saya ingat. Oh, pernah ikut juga sama beliau. Terus itu teman saya tuh waktu S3 di Ilkom UGM. Iya, ini sponsor. Oh gitu ya, wes. Alma mater. Saya harus bawa pulang satu. Boleh. Itu terus di situ saya sebenarnya awalnya itu peminatannya itu di text summarization, peringkasan teks. Gimana itu modelnya? Itu yang sekarang kalau misalkan kita meringkas membaca gitu, masukkan file PDF artikel terus dia. Ya itu juga kan NLP. Jadi ya sama ya, ChatGPT kan ribuan dokumen. Ya itu juga kan NLP. Gitu. Tadinya ke situ, tapi kesini dalam perjalanan untuk melanjutkan sekolah, saya ketemu dengan satu profesor di Inggris. Dia saya tadinya mau bikin untuk bahasa daerah, terus dia menyarankan saya untuk memilih dialek. Unik itu, unik sekali itu. Karena kan di setiap, apalagi di Indonesia ada sekian ribu. Iya, kemarin saya itu ada 5.000 lebih suku. Itu dialeknya beda-beda. Nanti ke depan itu kalau voice, ada aplikasi voice, itu bisa tahu ini orang Purwokerto. Coba misalkan ada aplikasi ini untuk text detection, dia ini orang mana gitu. Saya ngomong orang Manado gitu. Pak, menurut saya Purwokerto gitu. Ada juga ada daerahnya kan. Pasang ada yang enggak? Hah? Oh, makasih banyak undang Pak kita di podcast Entrepreneur. Ya, gitu. Jadi ntar kalau ada aplikasi yang seperti itu bisa langsung terjemahkan ke mungkin bisa, bahasa ibu ya Indonesia. Bisa diterjemahkan, bisa dia deteksi ini dialek daerah mana, macam-macam sesuai kebutuhan. Gitu. Itu ya rencana nanti ya. Bukan itu sih. Bukan itu, tapi alurnya udah ke situ gitu. Tapi tantangannya kan ya itu. Kalau mungkin di Amerika mereka udah British, mereka udah ada dialek British bagian utara, bagaimana gitu. Karena mereka teknologi kemana-mana. Kalau di kita masih jarang. Kalau kita mau deteksi logat Papua, orang Timur, orang Makassar, orang Manado gitu. Dataset kita masih kurang. Itu tantangannya itu dari situ. Makanya daripada itu kita harus adopsi atau kembangkan satu algoritma machine learning lagi. Gitu kan, untuk kita buat model itu bagaimana kita bisa dapatin dataset dengan bisa membuat model dan aplikasi yang sederhana walaupun datasetnya sedikit. Itu kuncinya sedikit ya. Pengkayaan dataset itu jadi PR ya. Iya. Padahal dialeknya 5.000 jadi ya. Tapi datasetnya kurang. Tapi kan coba perhatikan yang Google Translator. Mereka butuh berapa dekade untuk jadi sempurna seperti sekarang. Sedunia. Iya, jadi kalau kita orang Indonesia, makanya saya mau mengajak banyaklah yang meneliti tentang bahasa daerah gitu kan. Saya percaya 2 dekade mungkin 3 dekade dari sekarang kalau ada yang mau terlibat, nanti akan ada satu kamus bahasa Indonesia. Itu selalu ada kan bahasa Jawa, udah banyak. Tapi untuk mendeteksinya yang belum ya. Deteksinya belum. Nanti kita Raja Wali aja 34 orang ngumpul. Siap. Terus kita bikin. Cuan. Terus saya rekam suaranya ya. Satu gitu ya. Bagus itu. Saya nanti saya rekam satu suaranya, terus saya bisa bikin aplikasi deteksi suara Mas daerah. Oke, ini Raja Wali diajak nih ya. 34 provinsi kita akan membuat sebuah kamus untuk dialek tadi ya. Buat dataset. Karena memang setiap provinsi punya kekhasan sendiri-sendiri. Tapi kalau di ACL kan ada yang grupnya Natural Language Processing. Kalau itu apa? Indonesia bukan. Ada yang Indonesia. Saya lupa dengan grup. Saya kemarin aktif ya waktu itu. Udah sibuk ngurus prodi.
Mereka udah ada grup yang meliti mungkin dari Hong Kong atau dari mana ya. Mereka udah ada bikin dataset Nusa Crowd atau apa gitu. Jadi itu seluruh dunia ada. Bahasa Indonesia aja. Oh, bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesia, bahasa daerah gitu. Saya udah nggak mengikuti perkembangan, tapi udah ada. Gitu. Oke, ya. Makanya saya mau fokus aja di daerah saya. Sulawesi Utara. Di daerahnya dulu kembangkan gitu ya. Nanti bisa diperkaya. Nah, gitu ya. Artinya memang kalau sudah jadi satu model dapat ya, insya Allah nanti yang akan mengembangkan kan banyak. Nanti kan jadi situasinya banyak. Iya. Iya, itu arahnya ke sana ya Ci ya. Oke, luar biasa sekali. Kita bincang singkat bermanfaat. Semoga ini menjadi pengayaan ya, silaturahim ya. 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 Terima kasih sudah datang. Iya, kebanggaan bisa ikut seminar nasional di Unsud. Satu-satunya universitas berbintang 5. Kita bisa sudah 5. Wah, keren. Oke, terima kasih Ci Dewi dan selamat berjumpa kembali. Salam pemenang.